idea atau apa gitu, coba deh. Aduh, sama berbuka puasa. Iya, tadi aku udah bilang selamat. Oh, iya. Sama berbuka puasa. Cie. Rasa sayang, rasa cinta, perhatian, dan semuanya Mami rasakan dari anak-anak Mami. Pengen banget tahun ini nikah, tapi calonnya belum ada, jadi doain aja ya. Semoga calonnya juga dipercepat. Memasuki hari ke-14 Ramadan, atmosfer bulan suci semakin terasa hangat dan penuh warna. Deretan cerita inspiratif hingga momen kebersamaan pun terus bermunculan, termasuk dari kalangan selebriti yang turut membagikan potret manis keseharian mereka selama berpuasa. Tahun ini menjadi Ramadan yang berbeda bagi Luna Maya. Jika sebelumnya ia kerap menikmati momen sahur dan berbuka dalam kesibukan karirnya, kini ada sosok spesial yang setia berada di sampingnya. Ya, kehadiran sang suami, Maxim Butier, membuat suasana Ramadan terasa jauh lebih hangat dan bermakna. Kebersamaan mereka terlihat sederhana namun penuh arti. Mulai dari menyiapkan hidangan berbuka, berbagi cerita di dapur, hingga menikmati santapan bersama saat azan maghrib berkumandang, semuanya menghadirkan nuansa rumah tangga yang harmonis. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. So, ini buka puasa pertama. We're making shabu-shabu. How to make it not sound weird in Indonesian? Hot pot. Hot pot. Japanese hot pot. Japanese hot pot. Anyway, And this this is just this is racikan. Just we have meat here. Sayuran udah disiapin sama itu. Harumnya itu seperti just smells like the sea. lagi bener-bener casey. Ya, baunya kayak laut. Tapi mau kolak kan? Oh, enggak. Satu aja. Dia nggak suka ini. Kami juga nggak mau. This is the menu. Kita buka puasanya gini ada The hot pot. hot pot, terus for me kolak, terus ada kurma. Udah gitu aja. So technically the diet adalah kalau buka puasa itu we'll try to reduce the gorengan. Kita reduce gorengan dan juga carbs-nya. Jadi mungkin banyakin Sayuran. So this is actually a really good idea. Makanya pas Luna bilang kayak let's do shabu-shabu, I was like, oh that's actually a really good idea because lebih sehat aja daripada kan kadang-kadang kita kalau buka puasa tuh kalap, jadi makannya tuh suka yang kayak Iya lagi, gitu. bener Itu the yang one bikin thing that nggak I'm sehat. scared of though is habis makannya itu jadi lapar lagi nanti. Itu yang Ya nggak apa-apa, nanti takutnya. kita makan makanan sendiri kan ada ayam sama buncis gitu Iya. aja. That's okay. Selamat berbuka puasa semuanya. Ini adalah puasa kita pertama kali. Coba deh lain kali kalian kalau misalnya buka puasa itu coba deh pakai ini. And you tell us about it under the comment. Yeah, maybe it is a good idea atau apa gitu. Coba deh. Aduh, sama berbuka puasa. Iya, tadi aku udah bilang selamat. Oh, iya. Sama berbuka puasa. Cie. Semuanya minal aidin ya, selamat berbuka puasa semuanya lancar. Menyenangkan juga gitu. Ya, biasanya sendiri, biasanya cari temen, ada yang mau buka puasa ya. Oke kali ya teman-teman ya. Kali Terima ini kasih ya. ada suami, jadi menyenangkan dan terasa lebih hangat aja. Tapi sekarang aku rasain, oh ini tuh yang dimaksud kenikmatannya gitu ya. Kita berusaha menjaga, kan baru tahun pertama ya, masih panjang, mudah-mudahan begini terus. Ramadan tahun ini memang menjadi ajang mempererat kebersamaan bagi banyak kalangan, termasuk para selebriti. Jika sebelumnya ada Luna Maya yang menikmati momen hangat bersama pasangan, kini giliran penyanyi Novi Rizky yang menunjukkan cara berbeda merayakan bulan suci. Alih-alih menghabiskan waktu sendiri, Novi justru memilih berkumpul bersama geng arisannya yang dikenal dengan nama Squad Sosialit. Momen buka puasa bersama itu digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta
menghadirkan suasana elegan yang tetap terasa santai dan akrab. Sejak memasuki lokasi acara, nuansa kompak langsung terpancar. Dress code serba hitam yang dikenakan Novi dan para sahabatnya menciptakan kesan anggun sekaligus modern. Tak heran jika suasana buka bersama kali ini terasa seperti intimate gathering dengan sentuhan glamor khas sosialita ibu kota. Selamat buka puasa. Berbuka dengan yang manis. Selepas santak berbuka dan sesi foto bersama, rangkaian acara rupanya belum benar-benar berakhir. Suasana kembali dibuat tegang sekaligus penuh harap saat memasuki agenda inti yang selalu dinantikan, yakni prosesi kocok arisan. Perputaran nama di handphone genggam Novi Rizky sukses menarik perhatian seluruh anggota skuad Sosialit. Ekspresi penasaran hingga canda tawa menghiasi momen ketika nama pemenang mulai diumumkan. Detik-detik pengundian itu seolah menjadi klimaks dari pertemuan malam tersebut. Namun bukan hanya nominal arisan yang membuat acara semakin meriah. Panitia juga menyiapkan door prize spesial sebagai bentuk apresiasi bagi para tamu yang hadir. Hadiah-hadiah eksklusif pun sukses memancing sorak-sorai dan tepuk tangan riuh dari para anggota. Pasti kita pengen berikan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar Kak. Agenda hari ini kita acara iftar bukber bareng bersama komunitas skuad Sosialit. Alhamdulillah yang datang yang hadir banyak banget antusias dari para member untuk hadir di acara iftar ini, karena selain harganya di bawah harga normal price, emang selalu kayak gitu kan kalau arisan kita. Selain itu selalu ada door prize juga di arisan kita. Karena sekarang kan lagi bulan suci Ramadan, hitam, putih, hijau itu udah identik dengan bulan suci Ramadan. Jadi kita sekarang temanya hitam karena kebetulan hitam itu kita jarang banget pakai untuk dress code. Jadi kali ini kita pakai untuk dress code. Alhamdulillah kita senang juga ya bisa berbagi. Kemarin juga aku beres berbagi juga dengan komunitas yang untuk peduli Palestinanya. Terus beberapa kali juga berbagi di santunan anak yatim, dan rencana juga kita nanti minggu depan santunan juga anak yatim. Memaknainya alhamdulillah bulan suci Ramadan kita makin bisa sayang terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita juga bisa menabur sedekah, menabur pahala juga. Untuk tahun ini aku nggak pulang kampung, keluarga yang dari Bandung ke Jakarta semua. Aku paling persiapannya lebih ke ada makanan kayak gitu kan, karena open house kan lebaran kan. Terus kayak siapin juga amplop-amplop kayak buat saudara ya. Kan harus ngasih angpau. Terus sama liburan aja sih beres lebaran. Tapi biasanya aku nggak yang lebaran langsung liburan, nggak. Aku biasanya nunggu dulu 1 minggu baru liburan gitu. Bedanya tahun ini di rumah yang baru ya. Tahun ini di rumah yang baru itu aja sih bedanya. Enggak, tahun lalu juga udah di rumah yang baru ya. Cuman kalau tahun ini bedanya mungkin karena aku siapin juga kayak sewa bis juga kan, mobil juga ada, tapi sewa bis juga karena memang pengen keluarga besar banget yang datang ke rumah. Di tengah tawa dan kemeriahan yang terpancar dari acara silaturahmi bersama skuad Sosialit, ternyata ada sisi lain dari hati Novi Rizky yang tak sepenuhnya terlihat. Ramadan kali ini menjadi penanda 4 tahun dirinya menjalani bulan suci tanpa kehadiran sang ayah tercinta. Sosok yang dikenal begitu hangat dan humoris itu dulu selalu menjadi pusat keceriaan di keluarga. Kehilangan tersebut masih menyisakan ruang hening di hati Novi, terlebih setiap momen Ramadan tiba, waktu yang biasanya identik dengan kebersamaan keluarga. Meski rindu itu tak pernah benar-benar pergi,
Novi mencoba berdamai dengan keadaan. Ia mengalihkan kesedihan dengan memperbanyak kegiatan positif dan berkumpul bersama sahabat. Namun suasana berubah menjadi lebih ringan ketika pembahasan bergeser ke soal asmara. Dengan nada penuh harap, Novi mengungkapkan keinginannya untuk segera dipertemukan dengan pasangan hidup. Ia bahkan mengaku sempat memanjatkan doa khusus saat menjalani ibadah umroh beberapa waktu lalu, yakni sebuah doa sederhana agar tahun ini Tuhan menghadirkan sosok pendamping yang tepat. Yang sedihnya pasti karena nggak ada sosok ayah kan. Udah 3 tahun udah nggak ada sosok ayah, jadi sepi aja. Yang biasanya kita bareng-bareng sama ayah, terus tiba-tiba harus nggak ada. Itu aja sih yang disedihin. Tiap tahun ke tahun yang selalu disedihin itu aja. Ya seru aja, ayah itu orangnya humoris kan, suka bercanda, jadi kayak gimana ya? Ya kayak beda lah kehilangan sosok yang orang yang suka bercanda gitu kan. Aduh, kalau keluarga aku orangnya santai sih, jadi nggak yang terlalu muluk-muluk harus nikah atau gimana-gimana, nggak. Lebih ke terserah aku gitu, karena kan udah dewasa ya, udah gede juga, jadi ya udah bebas gitu. Pengen banget, aduh doain ya pemirsa, aku pengen banget tahun ini nikah, tapi calonnya belum ada, jadi doain aja ya. Semoga calonnya juga dipercepat. Kemarin juga umroh tuh emang ngefokusin pengen jodoh sih, kemarin umroh juga. Ya doain aja ya pemirsa ya, tahun ini semoga bisa nikah. Sebenarnya aku sih terbuka aja sama semua orang. Maksudnya kayak orang mau deketin aku atau gimana, terbuka. Cuman nggak ngerti ya, ada beberapa kali yang cowok yang bilang minder katanya. Padahal nggak ngerti, aku harus gimana gitu biar cowok nggak minder, jadi kan pusing juga ya. Gitu. Aku nggak pernah bilang aku pengen selera kayak gini-gini, nggak pernah sama sekali. Tapi mungkin mereka tuh lihat sosmed aku kali ya. Jadi kayak pas udah lihat udah jiper duluan apa gimana gitu. Itu aja sih yang PDKT yang tadinya lagi deket tiba-tiba mundur. Ih kenapa gitu kan. Ternyata usut punya usut katanya nggak pede. Katanya gitu, minder apa, jiper. Banyak lah yang gitu-gitu. Kalau aku sendiri sih kayak lebih ke carinya tuh yang mapan pasti. Cuman nggak yang harus kaya banget gitu, nggak. Yang penting dia mapan. Untuk dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya, untuk kita, keluarga, dan dia juga sayang sama aku, keluarga aku. Terus dia juga bisa membimbing aku ke arah yang lebih baik. Ya udah gitu. Kalau aku lebih ke sana aja, nggak yang dia harus kaya banget gini, nggak ada. Yang penting mapan dan jangan banyak utang ya. Kalau suami nyuruh pakai hijab, nggak nyuruh pakai hijab pun aku pakai hijab gitu. Karena aku ngerasa dosa kita nanti ditanggung ke suami, kasihan juga kan. Jadi setidaknya aku untuk melindungi diri aku dan melindungi suami aku dari dosa lah. Di tengah beragam kisah yang mewarnai Ramadan para selebriti, ada pula cerita yang begitu menyentuh dari sosok senior tanah air, Empok Atiek. Memasuki usia kepala 7, Empok Atiek justru semakin menunjukkan makna kedewasaan yang sesungguhnya. Ramadan tahun ini terasa berbeda karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Namun tak ada pesta glamor ataupun perayaan mewah. Ia memilih merayakan pertambahan usia dengan cara yang lebih sederhana namun penuh arti. Berbekal niat tulus, Empok Atiek mengundang sekitar 200 anak yatim untuk berbagi kebahagiaan bersama. Dalam suasana penuh kehangatan, ia menyerahkan santunan dan berbagi rezeki dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Tawa anak-anak yang hadir seakan menjadi hadiah ulang tahun paling indah bagi dirinya. Izin untuk Bapak. Jawa 3, 2. Iya. Oke. Kemudian terima kasih. Satu lagi. Ya ini acara rutin sih ya, memang tiap tahun pas kebetulan aja hari ini memang hari istimewanya mama, di miladnya mama gitu aja. Rasa sayang, rasa cinta, perhatian, dan semuanya mami rasakan dari anak-anak mami, terutama Mirah dan Nawardroyo. Ya pastinya dari doa-doa beliau ya. Ya mudah-mudahan mama diampuni segala dosa ya. Karena dengan kepala 7 mungkin
udah dekat ke pulang gitu. Emak tuh tipe orang yang memang tulus, baik hati, terus juga mengayomi. Dan walaupun awal-awal pertemuan gue pertama kali sama mama, gue inget banget di lokasi syuting gitu, terus juga sama almarhum, emak juga baik banget gitu loh. Dari gue dulu nontonin emak, energi sampai sekarang walaupun umur udah lumayan juga tetap energik ya. Dan alhamdulillah memang emak tipe orang yang memang friendly, baik sama siapapun, jadi kelihatan itu ceria terus, awet muda gitu, walaupun umurnya udah alhamdulillah ya umur rumah, tapi kelihatan kalau kalian lihat semua ya masya Allah lah, itulah aura-auranya, aura kebahagiaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.